Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijatuhin lagi sama si Meong sayang. Hai sayang, assalamualaikum. Ini ada yang jatuh ya. Alhamdulillah mau dibacain, diambil sama nenek. Apa kabar sayang? Sudah sarapan belum? Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Kopi hitam siapin dulu. Jangan lupa kita sarapan ini mini pukis. Mini pukis. Sarapan pagi di weekend yang pagi sayangku. Apa kabar? Sehat ya? Nah bentar dulu kita sarapan dulu. Nikmat. Nanti kita baca buku komitmen yang diberantakin sama para kerucil. Aduh nikmatnya, masya Allah. Ngopi. Tin bangun tin. Dari duanya cuy. Minum dulu. Seruputan yang tidak bisa dilupakan. Apa maksudnya seruputan yang tidak bisa dilupakan? Nikmat coy. Wah, kita kembalikan dulu. Guringan. Oh, beli apa lo? Gado-gado. Buset. Sarapannya pagi-pagi gado-gado. Itu bukan sarapan, makan siang include namanya. Aduh. Ada soto. Ada gado-gado dalam hati ingin makan gado-gado. Wah, Oma. Iya. Ini ada garongan nih. Gorengan mami. Kalau di sini namanya ote-ote, tapi kalau di tempat kalian pasti namanya bakwan, ya. Nikmat. Makanan itu dinikmati seperti barokah, ya. Apaan bentuknya disyukuri. Jangan pernah tidak bersyukur. Apa yang sudah kalian terima, apa yang kalian sudah dapat itu disyukurin. Iya, nggak apa-apa. Itu lagi makan aja gado-gadonya. Jangan pernah tidak mensyukuri. Iya, nanti kau makan. Apapun bentuknya. Ya masa sih makan. Terkadang orang bilang, iya saya mensyukuri. Tetapi di prakteknya tidak sesuai dengan ucapan kata syukur. Nah itu. Banyak orang kayak begitu. Ngomong saya bersyukur. Saya menerima. Tapi belum tentu prakteknya mereka menerima dan bersyukur. Yang ada bacot komplain aja terus. Nah. Itu. Contoh. Ketika makan gorengan nih. Gorengan. Wah, asik dong, dapat gorengan nih, ini kan makan, kita makan, enak ya, tapi sayang minyak banyak, kecil betul, baunya sedikit, kurang banyak, masa bawahnya cuma 4 biji aja dibeli. Itu namanya tidak bersyukur saya. Di awal ngomongnya terima kasih banyak. Wah, alhamdulillah ada gorengan. Ujung-ujungnya panjang kali lebar lapangan bola disebut. Nah itu. Hal terkecil saja. Kalian pahami dari sebuah perjalanannya. Kadang kalian tidak memikirkan itu gitu. Enggak menyadari gitu. Banyak
logika saja. Bahkan ada orang yang berkata, tahu nggak, gorengan di sana itu lumayan loh, enak. Dia ada udangnya, di atasnya itu terasa bener bumbunya. Lah, lu udah makan gratis dikasih, kagak capek, kagak pakai pergi jalan, taunya dateng bacot. Orang sudah tinggal makan doang, tinggal nyuap, kenyang, masih juga. Nah itu, bener gak sih? Kalian pernah gak ngalamin gitu? Pasti pernah kan? Itulah orang-orang yang tidak bersyukur, ya. Ngomong di depan bersyukur, tapi tidak tahu arti bersyukur itu apa. Tidak tahu arti praktek dari sebuah kesyukuran nikmat itu seperti apa. Tidak tahu bagaimana caranya menikmati kebarokahan yang real. Banyak orang ngomong bisa, tapi tidak secara prakteknya. Nah itu yang, ya tinggal satu kita cemplungin dulu. Ya ini aja makanannya sendiri. Kayaknya pakai ini enak deh. Habis. Terima kasih ya nemenin mami sarapan sayang. Enaknya. Berkah apa yang kau dustai ya Allah. Tidak ada nikmat yang bisa didustai. Ketika orang bohong ya pasti dustanya. Salam kopi hitam sayang ya. Kopi madon endus gandus. Mami itu apa adanya sayang. Mau kata konten kek, mau kata live broadcast kek, ya inilah gue. Lu terima silakan, kagak mah gue bodo amat. Toh gue kagak membuat hidup kalian babak belur dan hancur, iya kan? Kan tidak. Mami tuh hanya berkata apa adanya ya. Mami bilang A, B bilang B. Kalau kalian mau mengombak-ombakan A jadi B, jadi C, jadi D, terserah. Ya. Itu saja. Ini melati Jepang yang kecil berbunga lagi, Pak. Banyak banget. Yang kecil ya. Nih. Melati bintang yang 5 ya. Yang 5 yang tujuan pilihan. Melati 5 pilihan ya. Yang ini rata-rata 1, 2, 3, 8. Ini 5 pilihan untuk harapan ya. Dan satu lagi ini apa nih? Dan satu lagi ini yang umum, melati Indo. Ini ada berapa? Ada 7. Ini ada 7 sayang. Jadi yang hadir adalah 7, 5, 8 atau 5, 7, 8. Dalam artian pilihlah tujuan kalian dari sebuah harapan kalian apa. Kalian harus punya harapan untuk sebuah tujuan, baru kalian bisa memilih. Atau pilihlah apa yang menjadi harapan kalian agar bisa menjadi sebuah tujuan. Itu ya. Jangan juga ente suruh hitung ini berapa kelopak mawarnya. Aduh, banyak kali lebar kita nanti. Asbak ke ibu mana ya? Oh itu nih. Saya mau menyambung menjadi satu. Oke. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua ya.
Terima kasih sudah menemani Mami Dona sarapan di pagi hari. Sarapan yang cukup nikmat. Pertama kue manis, biar hidup ini awalnya selalu manis saja yang dilihat, ya kan? Dapatnya manis saja terus ya. Kalian lihat tadi ya, walaupun ada hijau bertumbuh ya. Bertumbuh tapi ya adanya perjalanan ya. Lihat yang awal tadi, kedua Mami makan makanan yang asin ya kan. Bahwa kehidupan itu bukan saja manis tapi juga ada asin. Ya. Pasti ya. Tapi ingat, ketika kalian merasakan sebuah asin ya, ada serasa di akhir rasa itu gurih. Gurih berarti kenikmatan yang tidak bisa kalian ucapkan. Dan ketika gurih itu kalian sisipin tadi ya, Mami sisipin sama apa? Lombok ya. Berarti perjalanan hidup itu gurih tetapi harus kuat dengan segala macam cobaan, sepedih apapun ya, sepedas apapun kalian harus kuat. Karena nikmatnya bukan di awal, pedas di awal tetapi nikmat di akhir, dan ditutup sama kopi. Bahwa perjalanan hidup itu memang pahit tapi rasa tidak pernah salah. Karena apa? Nikmat dari sebuah kenikmatan hidup yang kalian rasakan, dari sebuah bersyukur, tidak ada apa toyong. Sebentar saya. Aduh ternyata Ya Allah yang kok bisa begitu ya Allah. Beben. setajam pisau Bokongmu setajam pisau kaben. Ya Allah, ambruk. Itu jati bertahun-tahun Beben. Hanya kamu gara-gara makan gado-gado. Masya Allah, mohon maaf ya sayangnya. Ini iklan guys. Aduh, tidak bisa. bolo Ini enggak bisa. Ini enggak bisa direw ini. Nomi angkat ini tuh loh, ini bawah. Aku juga bingung, itu jati bertahun-tahun. Aduh, setajam itu kaben. Sampai ambruk, astagfirullah. Oke sayang, mohon maaf ya iklan ya. Terserah kalian mau mentertawakan seperti apa, itulah barokah kehidupan di keluarga Cemara ya. Aduh Tuhan, ada aja AA berpulang gitu. Ada aja dia menghancurkan sesuatu. Kursi jatinya Mami dihancurkan, bisa bolong dia dudukin. Bagaimana ceritanya itu, keberatan badannya itu berapa kilo itu. Aduh. Kagak konsen gua. Oke. Hai kalian, sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang ulang tahun. Buat kalian yang betul-betul sakit, sembuh sayang ya. Jangan merasa sakit. Semua itu ada di pola pikiran kalian sendiri. Dan juga buat kalian, kalau memang terafirmasi sama Allah, itu memang diri kalian yang sudah mulai healing. Diri kalian yang sudah mulai bisa memakai intuisi, hati, dan jiwa kalian sendiri. Mami hanya membantu dari sebuah story. Kalian sendiri yang berhubungan langsung dengan Allah dan berinteraksi melewati hati, pikiran, dan jiwa. Akhirnya afirmasi bisa kalian dapatkan. Makanya healing yang benar ya.
Jangan healing setengah-setengah, nanti setengah-setengah juga dapatnya dari Allah. Sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Buat kalian mau ya tanya-tanya masalah MD si produk, langsung ke admin, konsul ke admin, join komunitas ke admin sayang ya. Apapun bentuknya kalian ingin bertanya-tanya, tanya kepada admin sayang. Admin hanya melayani ya untuk chatting, tidak telepon. Mohon maaf sayang ya. Oke. Energi update hari ini adalah apa? Oke. Wah. Buku komitmen. Energi update. Wah, sebentar mami bilang anak-anak. Nomi. Jangan terlalu panjang Nomi iklannya. Nomi. Dikatakan di sini dari sebuah perjalanan hidup. Ya, beberapa dari kalian ini akan mendapatkan the star, temperance, dan judgment. Keputusan untuk kalian bisa mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang betul-betul bisa kalian jalani secara new life, new beginning. Nah, ini akan ditiupkan trompet dalam artian akan diberi kehidupan yang baru, terlahir kembali ketika manusia mengetahui tentang arti kebersamaan, arti saling menghargai, arti bersyukur, arti tahu tentang kesalahan hidup, arti tentang perjalanan yang bisa dijadikan sebuah pelajaran, bukan jadi perlombaan. Karena apa? Capek. Wah, ini gue butuh ada gemerlap ini. Lupa kita. Nah, biar ada kehidupan juga. Ya. Dan di sini dikatakan dari sebuah perjalanan hidup. Ya, memang perjalanan hidup itu tidak semua manusia mau mempelajarinya. Maunya instan, maunya enak saja, mau cepat-cepat saja. Tidak bisa cepat-cepat. Semua itu proses, tapi dalam sebuah proses ya. Dalam sebuah proses itu selalu manusia tidak mau menunggu ya. Tidak mau menunggu, tidak mau dalam artian terlalu lama ya. Sebentar sayang ya. Dan dikatakan untuk sebuah perubahan, semua orang itu mau perubahan hidup, bukan gak mau. Semua orang itu kepingin apa? Satu, kepingin sukses, kepingin bisa mendapatkan the star ya, seperti bersinar hidup yang glowing, dalam artian seperti itu. Kehidupan yang bisa dipegang ya. Kehidupan bisa seperti air, rezeki yang mengalir seperti air ya. Banyak yang harus dipelajari tentang sebuah the star, yaitu sebuah pertumbuhan di mana harus menyeimbangkan ya yang namanya rezeki itu. Kalau rezeki ini diterima, tidak adanya keikhlasan seperti bangau nih ya, yaitu sebuah kesetiaan dari sebuah perjalanan, mau belajar dari sebuah sebab akibat. Tidak semua orang bisa menikmati atau mensyukuri dari sebuah kebahagiaan yang seperti bintang. Setiap manusia memang ingin pertumbuhan ini bisa berjalan dengan stabil. Kestabilan hidup manusia itu harus tahu di mana meletakkan kestabilan hidup. Ketika kestabilan hidup ini bisa kalian nikmati, kalian tahu bagaimana yang namanya gunung itu ya. Mendaki gunung atau impian kalian ini bisa tercapai, itu tidak mudah gitu loh. Tidak mudah. Karena apa? Semua perjalanan itu semua ada perjalanannya. Kalau kalian tidak mampu dan tidak mengerti
perjalanan apa yang harus kalian lakukan, maka sulit. Karena apa? Pelajaran hidup ini memang harus kalian pelajari. Kalau kalian gak sanggup, sulit untuk mendapatkan kehidupan yang kalian inginkan. Percuma kalian ingin kehidupan yang baru, tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya menikmati dari sebuah bersyukur ini. Seperti yang Mami omongin tadi. Ini. Bagaimana caranya? Ketika keinginan kalian ini bisa seimbang dan bisa ada kebarokahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah apapun perjalanan hidup harus bisa menetralisirkan yang namanya kejujuran hitam dan putih ini. Harus melihat dari jendela hati. Lihatlah ke depan tentang sebuah perjalanan hidup kalian melalui jendela hati. Benar, tetap katakan benar, salah katakan salah, tetapi berada di jalur yang benar. Bukan hanya mementingkan dari sebuah harapan untuk kebahagiaan, tapi masih menyimpan kebohongan yang sampai sekarang ibaratnya melekat. Kebohongan jiwa, kebohongan hati, ya, tentang kemunafikan yang kalian lakukan. Karena apa? Ini seperti seseorang bermain dari sebuah kesedihan, namun seseorang tidak pernah mau mempelajari kenapa terjadinya sebuah hubungan yang memang tidak pernah bisa membawa kebahagiaan. Seseorang berani melangkah untuk sebuah perjalanan, tetapi perjalanan ini tidak pernah sampai ke tujuan. Karena apa? Terlalu banyak kapal yang ingin disinggahi, terlalu banyak kapal yang ingin dinaiki, ya. Akhirnya sulit, ya. Akhirnya sulit, ya. Sulit untuk melakukan sebuah perjalanan dari sebuah kehidupan. Semakin lama kebohongan ini disimpan, semakin lama keinginan yang terlalu berlebihan dari sebuah hubungan ini akan sulit, ya. Memegang satu keinginan tetapi masih mau keinginan yang lain, tidak mau dibuang. Keserakahan seseorang akhirnya berakibat fatal untuk masa depan yang diinginkan. Karena Tuhan itu juga tidak buta, sayang. Tuhan itu tidak menutup mata untuk apa? Seorang manusia itu tidak mungkin bisa lepas dari perjalanannya. Mau kalian tutupi perjalanan hidup terhadap orang lain, tidak bisa. Karena Tuhan kan tidak pakai filter. Itu berpengaruh pada future, ya, berpengaruh pada keberuntungan kalian, rezeki. Semakin kalian meminta lebih, semakin kalian mempermainkan hubungan dari sebuah kebarokahan, melakukan manipulasi, melakukan segala macam triki, kelicikan, agar bisa mendapatkan lebih daripada apa yang kalian inginkan. Tetap tidak ada yang namanya keberuntungan itu. Tuhan juga tidak mungkin menutup apapun, karena sebuah keadilan Tuhan, the judgment tadi ini tidak bisa. Kalian menginginkan ini, menginginkan sebuah kenikmatan dari sebuah kebarokahan, tapi pahami yang tiga ini. Apakah kalian benar-benar menjalani hidup tanpa kebohongan dan kemunafikan? Apakah kalian menjalani hidup itu masih saja mementingkan diri sendiri dan serakah? Apakah kalian menjalani hidup itu hanya untuk keuntungan kalian sendiri? Nah, ini dipahami. Kalau ini tidak kalian pahami, ini tidak akan bisa kalian dapat. Itu secara logika juga masuk, sayang. Jadi kita mempelajari perjalanan itu bukan hanya secara ngomong aja, ya.
praktek itu juga dilihat sama Allah. Makanya kalau kita belajar itu kan ada teori, ya. Mau kita belajar di sekolah manapun, mau setinggi apapun, ya, apapun bentuknya, nggak bisa kalau cuma teori aja. Wah, saya sudah berubah, saya sudah mendapat kesuksesan, saya sudah mendapatkan keseimbangan hidup. Percuma kalau cuma teori, nggak ngaruh cinta, nggak ngaruh sayang. Ini yang harus dipahami. Udah kalian jalanin kan? Apa tidak ini? Secara prakteknya itu yang paling penting kata Tuhan. Sorry guys. Kata Allah begitu. Sorry guys, sorry bro, sorry bre. Praktek ente loh. Itu logika sayang. Ya, kita kalau belajar tuh jangan setengah-setengah. Dan untuk kondisi ketika kalian menjalani praktek dari semua yang kalian lakukan, maka hargailah tentang sebuah cinta, hargailah tentang sebuah komitmen, hargailah tentang sebuah perjalanan. Ketika kalian menginginkan cinta, itu kalian bisa dapatkan. Tapi tidak semua manusia yang mau menghargai sebuah perjalanan dari sebuah cinta. Maunya dapat, maunya memberi, tapi tidak mau menerima. Ini, ya, pahami tentang sebuah perjalanan. Dan ketika kalian menginginkan cinta yang bisa kalian dapatkan, kalian tidak mau berjuang dan belajar. Kalau bisa kalian melihat saja, ya, untuk sebuah keberhasilan. Keberhasilan itu berdasarkan dari perjalanannya. Tidak bisa perjalanan terhenti hanya karena kalian hanya tahu bagaimana proses yang cepat. Semua itu tidak mungkin bisa cepat. Semua proses, ya, satu persatu dibuat. Nggak bisa langsung mau dapatnya banyak. Orang selalu menginginkan kemakmuran hidup. Semua orang memang mau. Bagaimana agar bisa mendapatkan semuanya? Ya, menghargai tentang sebuah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Berikanlah cinta kita kepada diri kita dulu. Berikanlah cinta, terutama paling tinggi adalah kepada Allah, pada Tuhan. Ini yang harus kalian pelajari. Cinta yang sebenarnya bukan cinta yang KW-KW, WK-WK. Cinta yang abal-abal. Banyak orang dalam teorinya menyatakan cinta sebesar, entah sebesar apa ya. Tapi dalam prakteknya tidak ada yang jelas. Hanya mau mengatakan I love you, saya cinta padamu, atau saya cinta, tapi tidak tahu arti, fungsi, kegunaan, maksud, ya. Cinta itu macam-macam. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada Nabi dan Rasulnya juga, ya. Cinta kepada manusia, sesama manusianya seperti apa, menghargai dan tidak mengganggu satu sama lain. Kalau cinta kepada Tuhan, menjalani semua apa yang diharuskan dengan secara real. Dan cinta kepada makhluk hidup lainnya, kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini yang harus. Semua orang gampang teori. Makanya mami bilang bacot gampang, praktek nol. Nah, ini yang harus kalian pikirin. Dan dikatakan di sini,
Apa yang kalian bisa lakukan dari sebuah perjalanan? Usaha itu tidak mampu seorang diri. Seorang diri untuk berusaha dengan niat, ya. Tetapi niat juga dibarengi dengan prakteknya kepada sesama. Praktek kepada Tuhan, praktek kepada manusia, praktek kepada makhluk lainnya. Kalau tidak bisa mempraktekkan dari apa yang menjadi niat seseorang, tidak akan mungkin berhasil. Bullshit. Mau dicoba juga akan jatuhnya sama. Kadang-kadang orang-orang terlupa ketika masa-masa berhasil. Ya. Ketika mereka berhasil, mereka lupa di mana niat yang dilakukan dari sebuah usaha tersebut. Ini kadang-kadang awal berusaha meniup sekuat tenaga agar bisa menjadi sebuah balon-balon kehidupan dari sebuah barokah. Tapi ketika ini sudah banyak, kalian lupa. Kalian selalu ingin terus, ternyata kantong kalian sudah kosong. Kalau kalian membagi semua apa yang kalian punya dari sebuah kebarokahan, kalian tidak akan sulit. Karena apa? Ini. Kalian menginginkan sebuah kebarokahan dari sebuah rezeki itu berlimpah tanpa putus. Betul. Semua orang ingin. Tapi pahami, ketika kalian berada di atas, kalian jangan pernah mengangkat kaki kalian dan memegang semua kesuksesan untuk diri kalian. Ingat, dari sebuah kesuksesan itu banyak perjalanan yang harus kalian lewati nantinya. Bukan pada saat kalian sukses, tapi setelah kesuksesan itu apa yang kalian dapatkan. Banyak. Bisa saja tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kosong. Di mana kesuksesan itu? Di belakang. Yang sudah kalian rasa dan nikmati. Kalian memang memegang. Tidak ingin kehilangan dari sebuah kesuksesan. Tapi kalian lupa. Bagaimana bisa sukses kalau hanya berdiam diri? Bagaimana bisa sukses kalau kalian hanya mau melihat saja tanpa mau berbuat apa-apa? Ya. Harus bisa menyeimbangkan lah, ini yang Mami bilang tadi. Kalau kita tarik ke samping, oke, kita tarik ke samping sayangnya. Kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping jadi mungkin. Oke. Kita tarik ke samping. Kita baca satu persatu di awal dulu. Oke. Keren juga nih si Incas sama si King. Nggak tahu ini yang jatuhin si King atau Incas. Cuma Oma bilang itu, nah jatuh lagi barang-barang itu semua. Aduh. Ya. Ntar cari kopi. Lanjut. Oke, kita tarik ke bawah ya. Tadi menyamping ya. Bawah, judgment, keputusan Tuhan itu sangat-sangatlah jelas. Ketika kalian ya tidak membohongi apapun yang terjadi, tidak memanipulasi, tidak memberikan statement apa-apa. Dalam artian statement sesuai apa adanya dan bisa menjaga yang namanya kebenaran. Ya. Kalau kalian berani mengungkapkan semua kebenaran dan membuka semua kebohongan hidup kalian dengan manipulasi kalian, maka kalian bisa mendapatkan cinta yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan cinta tetapi masih saja membawa dan
melakukan semua kebohongan, maka tidak ada yang bisa Tuhan berikan dari sebuah perjalanan hidup kalian yang baru. Keputusan dari Tuhan sulit. Karena apa? Apapun yang kalian lakukan dari menutupi sebuah fakta kehidupan, maka hidup kalian pun akan ditutup sama semesta bagaimanapun juga. Bahkan di sini mau kalian mencari cinta seperti apapun, Tuhan tetap tidak bisa. Kebohongan tidak bisa. Ya, kebohongan tidak bisa ditutupi, ya sayang ya. Ketika kebohongan ini kalian bisa jujurkan, maka yang namanya keputusan Tuhan akan kalian dapatkan ya. Tadi mencari kopinya mana? Kopinya di bawah AAB dan aduh ya. Jadi harus kalian pahami, kalau kalian mau hidup, kalian bisa mendapatkan keputusan dari Tuhan ya, pelajari tentang ini ya. Kita lanjut yang ini. Oke. Kesejahteraan dalam arti ini adalah kesuksesan. Bagaimana kalian ingin sukses dari sebuah hubungan? Kalau kalian masih saja tidak setia, kalian masih saja berkhianat, kalian masih saja melakukan pengkhianatan dan tidak pernah setia dalam Allahu Akbar. Tidak pernah setia dalam hubungan, dipastikan tidak ada yang bisa kalian nikmati dari sebuah keberuntungan atau sebuah kesuksesan hidup, tidak ada. Mau kalian coba dari A sampai Z, itu tidak akan mendapatkan kenikmatan dari sebuah kebarokahan. Sulit. Mau dicoba naik panjang, pendek, dibolak-balik, tetap saja jatuhnya susah. Mau ini begini-begini, jadinya juga susah. Ya, berjuang terus-terusan susah karena ini. Ini ditutup. Jadi tidak ada yang bisa kalian dapatkan ya. Pelajari dari sebuah kesuksesan hidup ketika kalian masih saja bermain dengan komitmen dan melupakan apa yang harusnya kalian lakukan untuk kehidupan. Tapi kalau kalian masih saja ya berkhianat, sulit untuk kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini keseimbangan. Kalian menginginkan keseimbangan hidup, ya Tuhan tidak pernah salah memberikan keberuntungan seseorang. Keberuntungan seseorang itu dilihat dari apa? Seseorang ini bersyukur atau tidak, atau hanya bersyukur karena untuk sesuatu hal. Apakah masih angkuh, masih sombong, apapun bentuknya keseimbangan hidup dari sebuah keberkahan Tuhan ya. Keberuntungan ini Tuhan juga melihat, memberikan kestabilan hidup. Kalau seseorang ini masih sombong, masih tidak bisa mengontrol dari kebersyukuran ini, maka akan susah sayang ya. Susah ini ya. Sebentar sayang ya, dipanggil nenek. Oke, kita lanjut sayang ya. Jadi kondisinya seperti itu cinta ya. Kalian harus pahami tentang sebuah perjalanan ya. Bagaimana kalian bisa mendapatkan kesuksesan dari sebuah keputusan dari Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan dari sebuah perjalanan dan keseimbangan hidup ya. Ini harus kalian pahami ya. Kalau kalian tidak memahami bagaimana processingnya, itu sangat-sangat sulit sayangku ya. Ini mami kepingin nambah ya. Aduh, tunggu dulu. Mami kepingin nambah. Udah, ini aja tuh gimana? Oke, ini aja. Tidak perlu lama-lama katanya. Dikatakan di sini kembali lagi ya.
harus bisa memilih apa yang ingin kalian capai. Untuk kestabilan hidup yang namanya kalian mau sukses, kalian mau mandiri, kalian mau bisa berhasil, pilihlah yang benar-benar bisa membawa diri kalian menjadi bahagia. Pilihlah apa yang bisa membuat kalian menjadi diri kalian dari sebuah kemandirian kalian. Apa yang pernah kalian jalani itu harus kalian lihat dari apa yang pernah kalian dapatkan sebelumnya dan setelah kalian mendapatkan sebelumnya, sebelum kalian mendapatkan sebelumnya. Dan di sini kebanyakan energi feminim ya, harus bisa menentukan sikap dan menentukan apa yang ingin kalian kejar untuk dunia kalian sendiri. Jangan pernah kalian tidak bisa mempunyai pilihan ini 2 dan 3, 5 ya. Kebersamaan dari sebuah kerinduan apa? Dunia kalian harus bisa memilih dan memilah apa yang menjadi tujuan hidup ya. Bila orang-orang tidak mempunyai tujuan hidup dari sebuah kemandirian seseorang, repot. Kalau orang-orang masih saja tidak bisa mandiri, akan repot. Kenapa? Ya, manusia harus bisa melihat apa yang menjadi pilihan hidup untuk sebuah kebersamaan, dari sebuah kebarokahan, dari sebuah keseimbangan, untuk harapan ya, dari sebuah tujuan ya. Ini adalah harapan yang betul-betul diinginkan, yaitu apa? Cinta. Beberapa orang memang menginginkan sukses dalam cinta. Beberapa orang menginginkan ya mendapatkan penawaran cinta yang bisa membawa kesuksesan dalam hidup. Belum tentu kalau tidak menjalani ini semua. Sebagian feminim juga harus bisa mempelajari tentang kenapa ya, sebab akibat ini juga harus dipelajari. Dan untuk orang-orang yang menyakiti ya, harus tahu kesuksesan dari sebuah cinta tidak semudah membalikan telapak tangan. Pelajari tentang bagaimana kalian memperlakukan sebuah cinta itu ini ya, pahami ini juga ya. Pahami tentang sebuah cinta ini ya, di sini ya, di bagian 1. Jangan pernah bermain cinta untuk mendapatkan kesuksesan, jangan pernah bermain hati untuk mendapatkan kesuksesan, jangan pernah menyia-nyiakan cinta untuk kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang bisa kalian dapatkan hanya untuk keserakahan kalian sendiri. Sulit sayang, dan itu tidak bisa kalian untuk mendapatkan. Karena apa? Sebentar sayang. Karena apa? Tuhan bisa berkata iya atau tidak, tapi manusia selalu inginnya iya. Belum tentu ya kan. Oke, thank you. Oke. Katakan di sini. Dikatakan perjalanannya adalah beberapa kalian, bahkan rata-rata kalian itu ketergantungan, kodependensi, dan masih saja memakai masker, memakai topeng, bermain drama, bermanipulasi, dan selalu addiction yang memberi efek di kehidupan kalian ya. Ketergantungan dari sebuah hasrat keinginan yang begitu dalam. Masih saja orang-orang dari beberapa ya, mereka masih memakai topeng dan tidak mau melepaskan, dan masih saja addiction, ketergantungan, sehingga tidak bisa membuat mereka lepas dari apa yang harusnya mereka lepaskan. Dan dan di sini ya,
apa yang kalian inginkan. Kalian menginginkan ya beberapa orang. Jadi kita bisa menjelaskannya seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian betul-betul ketergantungan dan addiction masih saja memakai topeng ya. Untuk apa yang kalian inginkan dari dunia yang ingin kalian raih, dan beberapa orang juga mempermainkan seseorang hanya untuk kenikmatan diri mereka sendiri dan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan yang namanya keberkahan. Dan di sini dikatakan beberapa orang bermain cinta hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, memanfaatkan sebuah cinta untuk kesuksesan mereka sendiri dan melakukan semuanya untuk kebahagiaan mereka sendiri. Dan orang-orang yang bermain dan menelantarkan arti sebuah cinta dan berkhianat untuk sebuah cinta dipastikan akan meminta kembali bagaimana caranya cinta ini bisa dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa berdiam diri ketika kalian mempermainkan cinta, terutama cinta kepada Tuhan, tetapi tidak bisa mempraktekannya kepada manusia dan makhluk sekitarnya. Dan tidak mungkin akan dikembalikan ketika kalian tidak pernah belajar siapa yang berhak menerima cinta. Kalian menginginkan dapat sebuah cinta yang benar-benar bisa membawa kalian ke kebahagiaan dari sebuah kesuksesan hidup. Tidak ada. Bahkan kalian ingin dikembalikan dengan cara apapun untuk sebuah kebahagiaan, terutama dengan orang-orang yang pernah membuat kalian bahagia. Sulit. Kalian menginginkan atau kalian ingin kalian pantas dicintai, belum tentu. Karena apa? Cinta yang kalian dapatkan, cinta yang kalian inginkan hanya untuk kalian sendiri, tapi kalian tidak bisa mempraktekannya untuk mendapatkan yang namanya kestabilan dalam sebuah kesuksesan, untuk sebuah kehidupan yang bisa membawa kalian penuh dengan cinta. Tuhan sulit mengembalikan apapun dari sebuah rekonsiliasi untuk sebuah cinta di masa lalu ini. Karena apa? Kalian semua menganggap kalian pantas dicintai. Belum tentu, kata Tuhan. Belum tentu kalian pantas dicintai manusia. Karena apa? Kalian tidak pernah memanusiakan manusia dalam artian, ataupun memanusiakan segala makhluk hidup yang saya ciptakan, kata Tuhan. Ini. Nah, terima kasih Babe ya. Berkokok di siang. Oke, kita lihat bottomnya. Bismillah. Ya, stuck. Pelajarilah tentang kehidupan. Kalau enggak, kalian akan stuck. Hidup sulit. Ya, stuck. Mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah, ke atas salah, ke bawah salah. Ini sulit, stuck ya. Pelajari ini ya, yang dikatakan dari sebuah perjalanan dari buku semesta. Kalian pelajari ya, dan ya, yang namanya bermain, berkhianat, dan tidak pernah menghargai cinta, maka akan sulit mendapatkan cinta. Bahkan hidupnya akan stuck dengan cinta. Mau sampai kapanpun hidupnya akan stuck cinta. Bahkan ingin mengembalikan cinta ini bisa seperti dulu untuk bisa menjadi baik ya. Dipastikan hancur dengan sebuah hubungan yang tidak pernah adil atau tidak pernah menghargai sebuah cinta. Dan bismillah ya, kalian yang tidak menghargai cinta akan mati-matian meminta kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan lagi agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang membuat, bukan manusia. Ini akan terjadi kepada diri kalian ketika kalian tidak menghargai cinta. Kalian tidak menghargai cinta, bermain dan berkhianat. Hidup kalian stuck. Walaupun kalian ingin menyetop, tidak akan disetop. Karena apa? Kalian ingin
ya, mendapatkan bahwa kalian memang berhak untuk sebuah cinta. Tuhan berkata, belum tentu. Walaupun kalian memohon setengah mati untuk dikembalikan sebuah hubungan ini, maka Tuhan akan melihat sampai batas mana kalian menghargai sebuah cinta. Ya, itu perjalanan dari sebuah arti cinta yang dihargai dengan sebuah keikhlasan dan kebarokahan, ya. Oke, sayang, inilah story kita di weekend, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan yang kalian rasakan, ya. Ini kelanjutan dari sebuah cerita perjalanan kehidupan manusia. Kalian bisa mengikutinya, ya, dari semua story Mami yang setiap hari itu, walaupun konten, walaupun live streaming, itu semua serinya berkelanjutan sayangnya. Saling berhubungan, tidak lepas, ya. Dikala energi kalian pada saat itu masuk di situ, ya itulah energi kalian dimulai. Ibaratnya orang nonton film, episode 1 sampai 100 nih misalnya. Ketika kalian masuknya udah episode 30. Nah, berarti memang dimulai dari situ perjalanan hidup kalian. Ya, pahami ya di situ ya. Jadi jangan sampai menyetop sebuah perjalanan cerita kehidupan. Mami hanya menyampaikan sebuah pesan dari perjalanan hidup kalian sebagai manusia, dan Mami pun sama. Mami juga manusia biasa seperti kalian, dan hanya sama-sama kita membaca buku semesta agar kita bisa tahu apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita stop, apa yang harus kita buang, apa yang harus kita lihat dari sebuah perjalanannya, agar kita bisa lebih paham lagi dan bisa menikmati hidup yang sebenarnya dalam arti kata keikhlasan lahir dan batin itu seperti apa. Ya sayangnya, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Pastikan untuk kalian jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Ya, capek biar dilen saja. Bahagia mahal sayang ya. Oke, kita ketemu lagi ya. Nanti di story lanjutan cerita dari perjalanan hidup manusia untuk mencapai sebuah kebarokahan Tuhan ya. Oke sayang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.